Baik, kita mulai saja. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Alhamdulillah, hadirin jamaah Majelis Ansarullah, kajian bedah kafah rahimakumullah, edisi Ahad tanggal 27 Desember tahun 2020. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa bersama-sama hadir bermuajahah insyaallah di majelis yang penuh dengan kemuliaan, keberkahan. Dan tentunya nikmatnya lah alhamdulillah Allah curah limpahkan kepada kita sehingga kita bisa kembali insyaallah bersama-sama hadir di majelis ini. Dan nikmat terbesar yang Allah berikan tentunya nikmat iman dalam Islam. Semoga kita bisa menjadi mukmin yang senantiasa bisa terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, senantiasa untuk terikat dengan apa yang sudah Allah perintahkan kepada kita dan menjauhkan dari apa-apa yang Allah larang kepada kita. Salat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat, tabi'in sampai kepada kita umatnya. Mudah-mudahan kelak di yaumil akhir kita mendapatkan syafaatnya. Alhamdulillah, jamaah Majelis Ansarullah, kajian bedah kafah rahimakumullah kembali. Orang sadaya tiasa petebang deui alhamdulillah dina kajian rutin Ahad Sonten. Ya alhamdulillah insyaallah hari ini kita seperti biasa akan akan dibersamai ya, dengan dua narasumber. Yang pertama insyaallah guru kita Mukarram Ustaz Denny Muhyiddin sebagai pengasuh ya Shahibul Bait dari kajian bedah kafah ini ya. Mudah-mudahan nanti ketika sudah offline nanti kita bisa bertemu bermujalasah bersama insyaallah nanti di Masjid Ansarullah ya. Nanti langsung dengan pengasuhnya Ustaz Denny alhamdulillah. Walaupun sekarang kita masih seperti ini, mudah-mudahan nanti dalam waktu dekat insyaallah Allah angkat wabah ini sehingga kita bisa menikmati salah satu nikmat kita bermajelis. Dan yang kedua alhamdulillah kita juga seperti biasa dibersamai dengan salah satu narasumber yang lain, narasumber bintang tamu ini ya. Kita hadirkan ini bintang tamu yang luar biasa. Dan alhamdulillah hari ini kita sudah kedatangan pemateri bintang tamu yang sudah terkenal di Santero, Bojong Soang, sekitarnya. Alhamdulillah kita bersama Al-Mukarram Ustaz Yus Suparli. Bagaimana Ustaz Yus Abu Hanif? Tamang. Assalamualaikum Ustaz. Oke, insyaallah sebelum kita awali nanti Ustaz Denny menyampaikan berkaitan dengan kalam pembukanya.
berkaitan dengan pengantar tema apa yang diangkat pada edisi Kafah kali ini. Kita awali pertemuan kita dengan membaca Ummul Quran. Fi barakatil Ummul Quran, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, hadirin rahimakumullah, tidak berlama kalam, tidak berpanjang kalam, saya langsung persilakan kepada guru kita Ustaz Denny untuk menyampaikan kalimah iftitah pengantar berkaitan dengan pembahasan tema Buletin Kafah edisi pekan ini. Kepada Ustaz Denny, falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman wa rzuqna fahman. Alhamdulillah, di kesempatan sore kali ini kita bisa bertemu kembali di ruangan Zoom ya, untuk melanjutkan bedah buletin Kafah. Dan untuk kali ini kita akan membedah buletin Kafah nomor 173 edisi 10 Jumadil Ula 1442 Hijriah, bertepatan dengan kalau sekarang berarti tambah dua hari ya, karena ini ininya hari Jumat ya, 10 berarti sekarang sudah 12 Jumadil Ula ya. Dan tema kita yang akan diangkat adalah menolak pluralisme agama. Ya. Nah, untuk kajian kita pada sore hari ini, alhamdulillah, Ustaz Suparli nanti akan memaparkan lebih gamblang ya terkait dengan apa itu pluralisme agama. Untuk itu kepada beliau, falyatafaddal mashkura. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Langsung wae tetap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Silakan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad innaka Hamidum Majid. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah puji sinar syukur orang panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala dina siang ieu Allah tiasa nepangkeun deui urang dina tepang di Zoom ya, di Zoom meeting ini, di Zoom meeting dina raraga di Majelis Ansarullah nyata bedah buletin Kafah edisi 173 anu terbit Jumat kamari ya. Alhamdulillah ngaturkeun nuhun ka Ustaz Jajang damang Ustaz. Alhamdulillah ka Ustaz Denny, alhamdulillah damang Ustaz. Sarang ka sadayana para ustadz, para hadirin yang hadir di sini, termasuk juga yang ada di belakang layar ini ya, jazakumullah khairan katsir, yang senantiasa setia ya bersama bedah buletin Kafah ini. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan menjadi amal soleh untuk kita semua insyaallah. Baik, alhamdulillah jamaah Majelis Ansarullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tina bedah Kafah ia mengambil tema tentang menolak pluralisme agama. Nah, jadi sebelum sampai kepada pluralisme agama ya, saya ingin menyampaikan satu ayat yang memang itu Allah peringatkan kepada setiap kepada kita ya, orang-orang yang beriman, bahwa agar senantiasa kita hati-hati terhadap paham-paham yang datang dari luar ini ya, sebagaimana peringatan Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke 120 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tarda 'ankal yahudu walan nasara
hatta tattabi'a millatahum. Nah, ya. Dan ya, orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan rela, ya, tidak akan ridho kepadamu Muhammad, ya, kepada kita orang-orang yang beriman sebelum engkau mengikuti milah mereka, agama mereka, jalan hidup mereka, ya. Inilah peringatan yang Allah sampaikan. Inilah peringatan yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah tadi, ya, bahwa sesungguhnya orang-orang yang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan ridho kepada kita kaum muslimin sampai kita, ya, mengikuti milah mereka. Nah, beranjak dari situ, maka tentu saja karena ini sebuah peringatan, maka pasti akan senantiasa setiap masa itu akan bergulir, ya, cara mereka agar kaum muslimin ini berada di jalan mereka, baik secara fisik ataupun secara pemikiran. Mungkin mereka menyadari bahwa amun ku fisik mah itu tiba heula oge amun perang jeung kaum muslimin mah eleh wae. Maka mereka menggunakan cara yang lain, yaitu dengan cara apa? Dengan cara, ya, penyerangan mereka melalui pemikiran. Nah, inilah yang digulirkan oleh orang-orang kafir, orang-orang Yahudi Nasrani, agar kaum muslimin ini senantiasa mengikuti jalan mereka. Nah, kemudian di antara ide itu adalah ide yang senantiasa dibawa oleh mereka, di antaranya ini salah satu, ya. Salah satunya adalah pluralisme, ya, pluralisme. Jadi pluralisme ini adalah suatu paham, ya, di mana paham yang mengajarkan bahwa semua agama itu sama, bahwa semua agama itu, semua manusia akan masuk surga, semua agama itu baik, semua agama itu benar. Inilah paham pluralisme. Nah, ini harus dibedakan antara pluralisme dan plural. Jadi memang secara fitrah bahwa manusia itu akan beragam, plural tadi, ya. Secara fakta bahwa plural itu, agama itu bermacam-macam. Nah, tapi dengan keberagaman itu akhirnya inilah yang digembor-gemborkan oleh orang kafir, bahwa agar apa? Keberagaman tadi disamakan oleh mereka, yaitu pluralisme. Sehingga ini menjadi suatu paham di mana mereka menyatakan bahwa tidak ada agama yang paling benar, ya, tidak ada agama yang paling benar. Jadi semua agama itu adalah benar. Itulah salah satu jalan mereka agar kaum muslimin ini terjebak kepada pemikiran-pemikiran mereka, keinginan mereka, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Al-Baqarah ayat 120 tadi. Maka sesungguhnya tentu saja bagi orang-orang yang memiliki ketauhidan yang kuat, bagaimana memiliki akidah yang lurus, bagaimana tentang memahami tentang kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia meyakini bahwa Al-Quran sebagai petunjuknya, ini akan menjadi apa? Ini akan menjadi sebuah, tentu saja ini ada sebuah jalan yang memang jelas ini menentang ajaran Islam, ya, menentang akidah Islam. Nah, berdasarkan fakta tadi, pluralisme tadi, maka sesungguhnya dari awal sesungguhnya kalau kita melihat, ya, ke para ulama kita terdahulu, di antaranya bahwa di dalam kafah ini disampaikan bahwa MUI menegaskan bahwa pluralisme agama hukumnya haram. Pluralisme agama bertentangan dengan ajaran agama Islam. Itu sesuai dengan fatwa MUI nomor 7 Munas ke-8 MUI _11 tahun 2005. Nah, itu juga dari sisi MUI itu sudah menyatakan, ya. Cuman kadang tetap saja kaum muslim ini terjebak kepada tadi seolah-olah agama. Karena ada paham-paham Islam liberal yang memang mengajak agar umat ini terjebak ke sana. Kemudian yang kedua adalah bahwa pluralisme agama ini juga sudah lama memang dipropagandakan di tanah air ini.
Nah, akhirnya sekarang mencuat lagi. Kenapa? Karena ya sekarang ini di bulan-bulan bahasa itu bulan-bulan yang memang dimanfaatkan oleh orang-orang kafir itu agar apa? Tadi agar mengajak kaum muslimin ini menjadi bagian mereka ya. Dengan tadi ya agar senantiasa kaum muslimin ini berada mengikuti ibadah mereka, agar mereka mengikuti pengucapan selamat dan sebagainya dengan alasan toleransi. Maka bahwa kita ketahui bahwa di dalam kafah ini, di dalam bedah media kafah ini disampaikan bahwa dalam catatan Ahmad Wahid dianggap sebagai salah satu tokoh generasi awal pengusung polarisme. Jadi Ahmad Wahid ya. Jadi catatan harinya telah dibukukan dengan judul Pergolakan Pemikiran Islam pada tahun 1981. Nah, dalam catatan harinya disebutkan bahwa ketika tinggal di Jogja, ia tinggal di asrama mahasiswa Realino, asrama calon-calon pastor Katolik. Nah, dalam pergaulan bersama para romo Katolik dan teman seasramanya tersebut, ia merasa sangat bahagia. Ia bahkan mengatakan, aku tak yakin apakah Tuhan tega memasukkan romoku itu ke neraka. Nah, ini ya mulai awal ya, awal paham ini. Sejak Ahmad Wahid propaganda pluralisme agama tak pernah berhenti hingga kini. Ya di Indonesia umum, ya di negeri kita ya pada khususnya. Yang umumnya propaganda pluralisme agama ini dilakukan oleh kaum liberal, menyatakan diri sebagai Islam liberal. Maka Sumanto Al-Qurtubi adalah salah satunya dalam bukunya berjudul Lubang Hitam Agama. Beliau lulusan program Pasca Sarjana Universitas Kristen Satya Wacana 3 tahun 2003 ini mengatakan bahwa Gandhi yang Hindu serta Luther, Romo Mangun dan Bunda Teras dan yang Kristen juga akan berada di surga. Ini ya. Inilah salah satu ide. Jadi tadi menyatakan bahwa semua akan masuk surga, mau agama apapun masuk surga. Ya, Islam pemahaman liberal. Sehingga mereka pun berdalih dengan mengutip beberapa di antaranya ayat Al-Qur'an, yaitu termaktub dalam Al-Baqarah ayat 62. Yang isinya adalah bahwa sungguh orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang benar-benar mengimani Allah dan hari akhir, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran kepada mereka, tidak pula mereka bersedih hati. Ya inilah dalil yang selalu dijadikan mereka tentang pluralisme tadi ya. Jadi semua juga nanti akan masuk surga ya, akan diterima nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini bagi orang yang awam ini bisa jadi terjebak dengan ayat ini kalau dia tidak mengkaji secara mendalam tentang ayat ini. Ya. Maka sesungguhnya ini kenapa? Karena akan sangat ya bertentangan dengan ayat yang lainnya. Kalau kita tidak mengkaji ini seolah-olah benar. Padahal kalau kita lihat kaji tafsir ini bahwa Masya Allah tadi malam itu ya Ustadz Rahmat Eslabib itu mengulas di Khilafah Channel tentang tafsir ini ayat 62 ini ya. Jadi bagaimana ayat 62 ini dikupas tadi malam di Khilafah Channel. Nah, ini luar biasa ya. Jadi terhadap agama ini orang-orang kafir ini ya kita sedikit ridho saja ini kita sudah menjadi bagian orang-orang kafir ini. Ada kita menyetujui saja mereka, Masya Allah. Ini berat ya. Banyak kemarin disampaikan dengan tafsir ya disampaikan oleh Ustadz Kiai Rahmat Eslabib tadi malam. Nah, maka pemahaman seperti itu tentu salah. Kenapa? Pertama, karena mengabaikan ayat-ayat yang menjelaskan kekafiran golongan orang-orang kafir, golongan orang Yahudi, Nasrani serta kaum musyrik ya, termaktub dalam surat Al-Bayyinah. Ya, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannama khalidina fiha. Ya, bahwa sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dan orang-orang musyrik ya fi nari jahannam, mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya ya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Ini terdapat dalam Al-Bayyinah, surat Al-Bayyinah ayat ke-6. Jadi sampaikan bahwa ya orang-orang ahli kitab, siapa ahli kitab itu? Yaitu Yahudi dan Nasrani dan orang-orang musyrik, mereka itu Allah sampaikan akan masuk neraka jahanam.
Kemudian yang kedua, karena yang dimaksud dengan orang-orang Yahudi, Kristen, dan seobi yang selamat adalah mereka yang mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjalankan amal soleh secara benar sebelum kedatangan Muhammad SAW. Jadi yang dimaksud dengan Yahudi dan Nasrani ini adalah orang-orang sebelum diturunkannya Rasulullah SAW, dan mereka beramal soleh dan mengimani Allah, ya, mengimani Musa, mengimani Isa, kemudian beramal soleh sebelum diturunkannya Rasulullah SAW. Ini yang diterima tadi ya, yang diterima itu imannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jelas dalam pandangan Islam, kaum Yahudi dan Nasrani ini adalah kafir, ya. Itu di antaranya. Sebagaimana juga di dalam hadis disampaikan, hadis riwayat Muslim, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidaklah seorang pun dari umat ini, baik Yahudi maupun Nasrani, yang mendengar tentang risalahku, kemudian ia mati dalam keadaan tidak mengimani risalah yang aku bawa, melainkan ia akan menjadi penduduk neraka. Ya, hadis riwayat Muslim. Jadi kenapa? Bahwa disampaikan bahwa sudah jelas bahwa pluralisme agama itu adalah sesuatu yang batil, ya, sesuatu yang ini ditolak tertolak, ya, tidak ada dalam Islam mengenai ide pluralisme ini, ya. Adapun nanti Islam dalam misalkan dalam daulah Islam itu ada berbagai macam agama plural, ya. Karena dulu di daulah Islam juga ada agama-agama yang lain seperti Yahudi dan Nasrani, ya, mereka selama mereka tidak memerangi kaum muslimin, mereka dilindungi, ya, seperti itu. Kalau berada di wilayah negeri kaum muslimin. Baik, jamaah Majelis Ansarullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu diantaranya. Dan harus kita yakini bagaimana mengenai tentang keyakinan kita, ya, menancapkan keimanan kita bahwa sesungguhnya inilah din yang benar, ini agama yang benar. Bagaimana kita pahami bahwa untuk mencari keimanan itu harus dengan apa? Dengan menggunakan akal kita, sampai kepada bahwa Islam ini adalah agama yang masuk akal dan juga, ya, menenteramkan jiwa, gitu, ya, agama yang masuk akal dan menenteramkan jiwa, sehingga kita bisa menggali, ya, kita bisa meyakini Islam ini dengan jazm, dengan satu kepastian, ya. Kemudian di dalam Al-Quran juga Allah sampaikan tentang bahwa di Ali Imran ayat 19, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna dina indallahil Islam, bahwa sesungguhnya agama, ya, di sisi Allah itu Islam, ya, Islam, yang itu yang di Ali Imran ayat ke-19. Kemudian juga di Ali Imran ayat ke-85, wa may yabtaghi ghairal Islam dina fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa, ya, yang mencari selain Islam, agama selain Islam, maka dia tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan mereka di akhirat nanti menjadi orang-orang yang merugi. Nah, itulah hadirin jamaah Majelis Kafah, Majelis Ansarullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenai sedikit pemaparan mengenai bedah buletin kafah ini untuk menjadi bahan ke depannya. Mudah-mudahan ini menjadi diskusi hangat, ya, yang nanti apabila ada pertanyaan, insya Allah juga di sini guru-guru kita yang telah hadir di majelis ini, mudah-mudahan kita saling mengisi, ya, untuk senantiasa saling menguatkan di antara kita. Nah, di hikmah, ya, di hikmah kemarin saya sempat dapat video, ya, jadi memang mencampur adikan yang hak dan batil, ya, yang Allah peringatkan juga dalam Al-Baqarah 42, wala talbisul haqqa bil batil, janganlah kalian mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan. Nah, itu mungkin itu hikmah, ya, hikmah dari akhir buletin kafah ini. Mudah-mudahan kita tidak menjadi bagian, ya, yang satu menerima ide ini, ya, bahkan kita harus menolak ide ini. Yang kedua, membuang jauh-jauh ide ini dan menyampaikan, ya, intinya juga menyampaikan kepada umat agar agar membuang ide ini sejauh-jauhnya dan hanya memegang Islam ini dengan diri geraham, ya.
Baik, itu saja mungkin Ustaz Jajang dan Ustaz Deni yang bisa saya sampaikan sedikit pemaparan. Mudah-mudahan menjadi bahan untuk diskusi kita insya Allah. Baik, syukran jazakallah Ustaz Ius dan juga Ustaz Deni yang sudah menyampaikan di sesi pertama ini. Jadi jamaah rahimakumullah, alhamdulillah. Jadi tema yang diangkat di Buletin Kafah edisi ini masih berkaitan dengan pluralisme ya. Pluralisme itu haram, masih berkaitan dengan kalau minggu lalu tentang toleransi ya. Seperti apa batasan-batasan toleransi dalam pandangan Islam, tidak lantas kita terjebak dengan jebakan-jebakan orang liberal dan lain sebagainya. Nah, hari ini menegaskan di Buletin Kafah itu berkaitan dengan haramnya paham pluralisme ya. Nah, baik, alhamdulillah ini luar biasa yang sudah gabung di ruang Zoom. Sudah ada 21 partisipan ya, insya Allah ini menambah keberkahan. Jadi silakan bagi jamaah yang ingin bertanya. Tadi alhamdulillah sudah ada yang masuk nih. Sudah ada yang masuk, luar biasa ya. Sudah ada yang masuk. Mungkin sebelum ke pertanyaan, kali ini masih ada waktu ya. Jadi insya Allah kita pertanyaan kita akan mulai diskusikan ya. Namun mungkin saya kembali ke Ustaz Deni dulu mungkin ya. Untuk setidaknya saya berikan kesempatan untuk menambahkan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Ius, yang mana ini memang sesuatu yang dari tahun ke tahun terus hadir. Dan ada sekelompok orang-orang yang memang mereka itu sengaja terus membangun ini ya, terlepas nanti kepentingan apa yang mereka ingin bangun di negeri ini, khusus ke kaum muslimin gitu ya. Nama saya persilakan Ustaz ini untuk memberikan tambahan berkaitan dengan apa yang tadi disampaikan oleh Ustaz Yus tentang tema yang diangkat pada kesempatan sore ini. Maka Ustaz Deni, tafadhol. Ya, jadi memang kalau kita kita runut dari mana sebenarnya paham pluralisme ini kan sebenarnya tidak ada kaitannya dengan Islam ya. Tetapi ini berasal dari sekularisme Barat. Karena ketika itu di masa abad pertengahan itu Barat mengalami trauma konflik dan perang antara Katolik dan Protestan. Jadi ini sebenarnya yang menjadi cikal bakal dari terjadinya atau dicetuskannya ya ide pluralisme ini ya. Bagaimana di masa itu ya terjadi pertumpahan darah, bahkan ya puluhan ribu ya, Kristen Protestan itu tewas di dalam pertumpahan darah tersebut gitu. Sehingga kemudian dicetuskanlah ide pluralisme ini ya untuk menengahi ya yang selama ini terjadi konflik di antara mereka. Nah, lalu kemudian ide ini dibawa ke tengah-tengah negeri kaum muslim ya. Kaum muslim ya, dengan kemudian dengan menyamakan ya, agama Islam ini dengan agama mereka ya, dengan cara pandang mereka. Jadi mereka berhasil dengan ide pluralismenya untuk mencegah terjadinya pertumpahan darah di antara mereka, di antara Katolik dan Protestan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana hal ini bisa kemudian dijajakan di tengah-tengah negeri kaum muslim, ya, di mana tentunya keyakinannya pun berbeda, ya, keyakinannya pun berbeda. Mungkin kalau Katolik dengan Protestan ada persamaan, ya, dari sisi ide-ide yang. Nah, sementara dengan Islam diametral, berbeda sekali, ya.
dari pokoknya saja sudah berbeda, apalagi dari sisi cabang ya. Nah, kalau dari sisi pokoknya saja berbeda, ya, kita tidak mungkin dari sisi jenis ini juga. Putus, mohon maaf. Nampaknya ada kendala. Halo, Sadeni. Mohon maaf. Masih? Mangga, Sad. Barusan Masih? terputus. Ada terdengar. Mangga, silakan. Baik. Nah, jadi ide pluralisme ini jelas tidak ada asal usulnya dari Islam, ya. Tapi jelas-jelas ini adalah merupakan upaya ya dari orang-orang Kristen ya di dunia Barat ya, dalam hal ini di Eropa ya, untuk memecahkan permasalahan di antara mereka, yakni adanya pertentangan ya yang sengit antara Kristen Katolik dan Kristen Protestan gitu ya. Nah, di sisi lain pada saat itu sebenarnya peradaban Islam itu kan tengah jaya-jayanya ya pada saat itu, di mana di Barat itu tengah terjadi masa kegelapan ya. Di Islam justru, di peradaban Islam justru masa keemasannya itu, bahkan Islam bisa sampai ke Eropa, sampai ke Spanyol. Nah, jadi kalau terus dipaksakan ya bahwa ide pluralisme ini adalah ada di dalam Islam ya, dengan mengutip tadi yang sampaikan oleh Ustaz Ius ya, satu ayat yang kemudian maknanya dipikirkan atau kemudian tidak dipahami asbab nuzulnya dan kemudian tafsirnya seperti apa, kemudian dicomotlah itu sebagai justifikasi ya bahwa pluralisme itu diakui di dalam Islam. Intinya adalah bahwa mereka ingin adanya pengakuan bahwa agama mereka sama dengan agama kita ya, dan agama kita sama dengan agama mereka. Pertanyaannya lagi adalah apakah betul memang agama kita dengan mereka itu sama? Kalau sama, kenapa mereka kemudian memaksakan dengan adanya misionaris untuk kemudian memasukkan ide-ide mereka di tengah-tengah negeri kaum muslim? Kalau sama, kan seperti itu. Ya, faktanya mereka juga mengakui perbedaan gitu, dan ini tidak bisa dipersamakan. Sebagaimana juga di dalam Islam tidak mempersamakan ya Islam dengan yang lainnya gitu ya. Lakum dinukum waliyad ya. Jadi jelas berbeda, dan kita pun tidak ingin kemudian menyatukan ya seluruh agama itu menjadi agama yang satu, tidak, karena Islam mengakui adanya pluralitas ya. Jadi pluralitas itu kan kemajemukan atau keberagaman yang itu memang niscaya gitu ya. Jadi sejak awal memang umat manusia itu memang beragam, baik itu beragam dari sisi jenis bangsanya ya, kemudian bahasanya ya, termasuk juga keyakinannya gitu, seperti itu. Nah, maka dalam hal ini Islam tegas bahwa kita tidak pernah ada pemaksaan di dalam di dalam agama ini. Jadi kita tidak pernah memaksa, bahkan kemudian melakukan genocide misalnya, atau kemudian hal-hal yang lain gitu untuk kemudian memaksa ya suatu bangsa untuk masuk Islam. Tidak demikian. Tidak sebagaimana apa yang mereka lakukan ya. Mereka melakukan hal ini ya dengan alasan mereka ya, untuk memaksakan ya kaum muslim masuk agama mereka ya, kalau tidak dibunuh kan gitu. Itu kan yang ada kasus di Granada itu ya, di Spanyol gitu. Nah, ini kan membuktikan bahwa kalau misalnya memang mereka mempersamakan, kenapa mereka kemudian memaksakan begitu
kehendak mereka untuk kemudian kaum muslim masuk kepada agama mereka. Gitu. Seperti itu. Ini jelas ambigu. Gitu. Di satu sisi ya umat Islam harus mengakui pluralisme dengan dengan mereka. Di sisi lain mereka juga kemudian mengakui adanya perbedaan itu sehingga mereka memaksakan kaum muslim untuk masuk ke agama mereka gitu karena berbeda. Kalau sama kan ngapain kemudian mereka memaksakan diri memaksakan umat Islam untuk masuk ke agama mereka. Nah ini jelas ide ini ya, di balik ide ini adalah adanya upaya agar umat Islam mengikuti ya milah mereka ya, mengikuti ajaran mereka ya yang kemudian mempersamakan agama Islam dengan agama yang lain ya. Bahkan jauh-jauh disampaikan ya tidak usah kemudian adanya dikotomi ya perbedaan ya sampai kemudian pada tataran nanti di yaumil akhir seperti itu. Ini sebenarnya kan hal yang tentunya masing-masing memiliki keyakinan yang berbeda gitu kan. Di keyakinan mereka semua kemudian endingnya adalah masuk nirwana kan seperti itu gitu. Sementara dalam Islam tidak demikian gitu kan. Kenapa? Karena kita paham bahwa kita berpasang-pasang ya. Ada laki-laki, ada perempuan, kemudian ada langit, bumi dan sebagainya. Termasuk juga kemudian ada baik dan ada yang buruk kan, ada yang terpuji, ada yang tercela dan ada yang benar, ada yang salah kan seperti itu. Nah, kalau misalnya perbuatan salah itu kemudian dikatakan benar, kemudian yang benar dikatakan apa gitu kan? Dikatakan salah tidak bisa juga kan seperti itu. Ya. Artinya kalau misalnya ada orang yang melakukan kesalahan terhadap seseorang lain gitu, mana yang benar? Kalau misalnya semuanya itu benar, ini kan hal yang ambigu, tidak jelas, ya. Padahal secara fitrah manusia itu mengakui ada yang salah, ada yang benar. Hanya tinggal siapa yang menentukan itu, siapa yang berhak memberikan nilai atau memberikan penilaian baik dan buruk itu, benar dan salah itu. Kalau ini diserahkan kepada manusia, jelas akan berbeda. Masing-masing orang akan berbeda untuk memahami. Gitu. Ada kalanya di kurun waktu tertentu itu benar, ada kalanya kemudian di kurun waktu yang lain salah. Gitu. Atau kemudian di bangsa yang satu itu benar, di bangsa yang lain salah. Gitu. Kalau benar dan salah itu diserahkan kepada manusia. Demikian juga terkait dengan keyakinan. Gitu. Ya, kalau kita meyakini bahwa semua agama itu benar, itu lalu bagaimana ini ya untuk menyatakan bahwa sesuatu itu baik dan buruk, ya, kemudian tertuju dan tercela, ya, seperti itu. Sementara mereka pun pada faktanya memaksakan ya agama mereka ya terhadap negeri kaum muslim, ya, terhadap kaum muslim. Sementara justru sebaliknya kaum muslim tidak pernah memaksakan agama Islam kepada mereka. Yang ada itu adalah dakwah, ya, mengajak. Perkara mereka mau ikut ajakan kita atau tidak itu terserah, gitu. Kita tidak memaksa. Gitu. Dan dakwah ini adalah merupakan tanggung jawab. Ya. Tanggung jawab kita sebagai kaum muslim untuk menyampaikan. Mengapa demikian? Karena memang ini perkara yang secara secara kasat mata kita perhatikan bahwa setiap orang yang menganut suatu keyakinan mesti mereka akan dituntut untuk menyampaikan keyakinan itu kepada yang lain kan seperti itu. Itu hal yang memang saya seperti itu. Bahkan kalau tidak itu merupakan
suatu yang fardu, ya, suatu kewajiban. Tapi kewajiban ini tidak bersifat memaksa. Kan siapapun yang kemudian kita dakwahi bukan berarti dia harus masuk Islam, tidak. Berikannya kepada orang-orang. Dan sebutan dia seorang muslim, kemudian dia seorang kafir, itu adalah hal yang memang demikian adanya, gitu, bahwa ya di luar kaum muslim ya itu adalah kaum kafir. Mereka juga mengatakan bahwa di luar keyakinan mereka adalah sebagaimana kita menyebutkan kafir, kan begitu. Ya, mereka juga mengatakan sama kepada kita ya, sebagai domba-domba yang apa gitu kan, seperti apalah kayak gitu sebutannya, yang jelas bahwa mereka menganggap kafir kita ya, dengan keyakinan mereka. Nah, kenapa kita tidak kemudian tidak boleh? Di sisi lain mereka boleh mengatakan seperti itu, sementara kaum muslim terkesan kalau menyatakan seperti itu intoleran, kan seperti itu. Jadi jelas pluralisme ini adalah senjata mereka untuk melemahkan kaum muslim, ya, untuk menghancurkan kaum muslim dengan ide pluralisme ini, agar apa? Agar ada keraguan ya di tengah-tengah kaum muslim tentang ya kebenaran Islam, tentang kemuliaan Islam, tentang bahwa Islam itu adalah satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mafhum mukhalafahnya berarti agama selain Islam itu tidak diridhoi, tidak pernah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah keyakinan yang mutlak. Tidak bisa kemudian ditawar-tawar. Nah, kalau misalnya ada tawar-menawar dalam perkara keyakinan ini, yang merupakan perkara pokok, maka akan dipertanyakan terkait dengan keimanan. Nah, itulah sebenarnya yang menjadi targetan mereka, agar kemudian kaum muslim itu tidak ya berpegang teguh kepada keyakinan ya, tidak berpegang teguh kepada keyakinan Islam yang mengatakan bahwa Islam itu adalah agama satu-satunya yang kemudian diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Baik, alhamdulillah luar biasa, begitu jelas apa yang disampaikan oleh Ustaz Denny, menegaskan bahwa pluralisme ini adalah suatu yang diharamkan, gitu ya. Tadi dari latar belakangnya dari mana kita tahu, dari kehidupan yang tidak ideal di barat sana, gitu ya. Ketika ada pertentangan beberapa agama, gitu ya, sehingga tadi muncullah ide pluralisme ini. Ya, dan kalau kita lihat tadi penjelasan atau dengarkan penjelasan Ustaz Denny, bahwa jelas, gitu ya, kita umat Islam itu mengakui adanya perbedaan, dalam artian adanya agama lain selain Islam, ya. Bahkan Allah katakan dalam surat Al-Kafirun lakum dinukum waliyadin. Ya, plural. Nah, tetapi ketika ada ismu, ini kan sudah menjadi pemahaman. Ismu itu kan pemahaman. Sehingga jelas ini sebuah pemahaman yang menyamakan, gitu ya, semua agama. Padahal dalam Al-Quran Allah sudah menegaskan, gitu ya, inna dina indallahil Islam. Gitu ya. Allah hanya ridho terhadap Islam. Nah, inilah hal yang harus dipahami oleh umat, gitu ya, berkaitan dengan pluralisme ini. Ya, jangan sampai kita terjebak dengan jebakan-jebakan ataupun stigma-stigma ataupun ungkapan-ungkapan yang justru itu menjadikan pemahaman kita, ya, kaum muslimin ini terjebak dengan ide-ide pluralisme, gitu ya. Nah, ini jadi tadi ditegaskan seperti itu. Nah, nanti kita lebih banyak diskusi ya, karena mungkin nanti kita juga menemukan hal-hal yang bisa menjadi penambah informasi berkaitan dengan bagaimana sebenarnya ya orang-orang yang mengusung ide ini, terlebih-lebih mungkin ini dikaitkan dengan berbagai kepentingan-kepentingan, gitu ya. Nanti ada kaitan dengan kepentingan politik dan lain sebagainya, semakin menarik insyaallah. Baik, jamaah rahimakumullah, sebelum kita lanjut ke sesi diskusi, mungkin saya ingatkan kembali kepada jamaah yang ingin bertanya, silakan, kami persilakan untuk bisa langsung bertanya ataupun menuliskan di kolom chat, kami persilakan, ya.
Silakan diketik di kolom chat. Nah, ini sudah ada yang masuk nih pertanyaan, luar biasa tadi. Nah, ini penanya pertama ini. Nah, ini harus dapat ini ya, dapat ini apa namanya? Nah, coba saya lihat tuh pertanyaannya. Nah, ada pertanyaan. Nah, oke, bismillahirrahmanirrahim. Ustadz izin bertanya, saya Sugeng dari Kampung Paralon, Bojong Soang. Kampung Paralon. Setiap tahun kita selalu dihadapkan dalam permasalahan yang selalu diangkat ke permukaan, yaitu toleransi dalam beragama. Tahun ini banyak beredar di medsos, adegan-adegan atau tausiah dan azan di gereja dan kegiatan umat Nasrani yang dilakukan di masjid. Ya, yang terbaru itu tadi ya ada apa namanya yang tausiah di gereja, betul. Ada yang membaca Al-Quran di gereja, itu betul. Ini ada, bahkan diviralkan di media sosial. Nah, ini bagaimana kita menyikapi sebagai umat Islam di negeri yang tidak menerapkan Islam ini. Jadi bagaimana sikap kita yang seharusnya ya sebagai umat Islam di negeri yang tidak menerapkan sistem Islam ini. Oke, itu pertanyaannya. Silakan yang lain juga mau bertanya, langsung ketik saja pertanyaannya di kolom chat. Nah, pertanyaan ini saya persilakan mungkin yang pertama. Oke. Sadius tak terlihat. Oke. Jadi sikap kita ini bagaimana umat Islam ketika setiap tahun itu ya menjelang bulan Desember gitu ya, senantiasa ini diangkat seolah tadi ya dihadirkan gitu ya, ada hal-hal yang tadi tidak patut gitu ya, bahkan justru ini sebenarnya bisa mengarah kepada pelecehan agama sebenarnya gitu ya, tindakan-tindakan yang seperti itu gitu ya. Baik, mungkin ke Ustadz Ius saya persilahkan untuk menanggapi atau memberikan jawaban berkaitan bagaimana sikap kita terhadap kondisi seperti ini gitu ya. Apalagi hari ini kita memang tidak hidup dalam naungan Islam gitu ya. Jadi peran negara itu ya tidak ada sama sekali, menjaga din, menjaga agama ya, para pemeluknya termasuk apalagi di negeri yang mayoritas Islam gitu ya. Tidak ada penjagaan sedikit pun terhadap keyakinan akidah kaum muslimin. Maka Ustadz Yus, saya persilakan untuk memberikan tanggapan dan jawabannya insyaallah. Maka Ustadz. Alhamdulillah, hatur nuhun ke Ustaz Jajang yang telah memberikan pertanyaan dan kepada penanya. Ya memang ritual tahunan ini ya atau ya ini rutinitas ya tahunan, memang inilah kondisi kaum muslimin yang memang sungguh berat ya, manakala sebagaimana tadi disampaikan oleh Ustaz Jajang, bagaimana saat ini sudah tidak ada ya yang menjadi tameng kaum muslimin, yang menjadi perisai ya, menjadi junnah kaum muslimin, yaitu ya kepemimpinan, sehingga akidah ini akan diserang dari berbagai macam sisi ya, dari bahkan penjuru ya, orang-orang yang tidak ridho terhadap kita, sehingga tentu saja upaya ini senantiasa akhirnya benteng akidah ini dikembalikan kepada individu masing-masing, menguatkan kita terhadap Islam, pemahaman kita terhadap Islam. Kenapa? Karena tadi tidak ada junnah. Jadi dibiarkan kaum muslimin ini dibiarkan agar tadi ya menjadi ya santapan-santapan orang-orang kufar. Ya, ini sebagaimana tadi pertanyaannya, setiap tahun ini tetap ya. Kenapa? Sehingga tadi bisa jadi yang pertama ya, orang-orang yang melakukan itu mereka benar-benar tidak memahami Islam secara utuh, tidak sempurna, sehingga mereka ya terjebak dalam sebuah ide yang dilontarkan, sebuah ide yang digulirkan orang-orang kufar tadi. Di antaranya saat ini kita bahas yaitu pluralisme. Kemudian juga ide-ide yang lainnya seperti ide toleransi. Nah, sehingga seolah-olah toleransi ini kalau kita tidak ikut bersama mereka, seolah-olah kita tidak toleransi, ya. Seolah-olah kalau kita tidak menjadi bagian dari mereka, tidak jadi toleransi. Padahal tadi juga sudah disampaikan ya oleh Ustaz Denny, Ustaz Jajang tentang bahwa batasan toleransi kita kaum muslimin ya terhadap ya
orang-orang yang di luar Islam itu adalah lakum dinukum waliyadin. Ya, bagimu agamamu dan bagiku untuk agamaku gitu ya. Jadi kita masing-masing dalam hal ini dalam masalah akidah seharusnya itu yang dipahami oleh setiap kaum muslimin. Ya, ini adalah sebuah setiap kaum muslimin. Kenapa? Karena tadi manakala ini digulirkan tadi terus, maka tadi ya diantaranya akhirnya toleransi yang kebablasan, ya, toleransi yang kebablasan, sehingga tadi ya di media sosial ramai ya, ada yang azan di gereja dan lain sebagainya. Ini kenapa? Karena memang ada yang mengiyakan juga gitu, ada ulama-ulama yang ustadz-ustadz seolah mengiyakan, membolehkan seperti ini. Nah, inilah kenapa? Karena tidak ada benteng ya, tidak ada benteng kaum muslim ini soalnya dibebaskan begitu. Dan ini juga tidak lain adalah kenapa? Karena ini merupakan upaya global. Sebagaimana kalau kita ya, mungkin kita pernah mengkaji tentang bagaimana penjajahan dunia ya, penjajahan dunia itu diantaranya 3G itu ya, grow, glory dan spell gitu ya. Kalau kita mengembalikan ke sana diantaranya bahwa setelah mereka juga bahwa bagaimana upaya mereka dengan cara meraup keuntungan, meraup kapitalisme ini, ya, sehingga inilah kapitalisme yang digulirkan. Jadi dengan acara-acara seperti ini ya, sebentar lagi tahun baru ini ya, ini bagaimana mereka menggelontorkan ide ini. Kenapa? Karena umat ini adalah bagian dari konsumen kapitalisme. Sehingga bagaimana agar umat ini terjebak ke sana sehingga menjadi raup keuntungan bagi bagi kapitalisme ini. Itu yang diantaranya. Kemudian juga ini merupakan dari penyebaran ide, yaitu ya, ini sekarang lagi jadi masif juga ya, kristenisasi itu. Bagaimana memelintirkan akidah kaum muslimin sehingga tadi yaitu jadi akhirnya sebagaimana kita ini diarahkan agar mengikuti mereka sebagaimana tidak Al-Baqarah 120 tadi hatta tahun sampai mengikuti dan itu mereka tertawa ya pasti. Kenapa? Ya itu sudah kaum muslimin sudah terjebak kepada apa yang mereka inginkan. Kenapa tadi? Karena kita tidak ada junnah, sehingga tidak ada pelindung kaum muslimin ini. Nah, oleh karena itu tentunya inilah misi-misi ini yang bukan hanya misi ya kecil, ini adalah sebuah misi besar ya, sebuah misi besar kapitalisme di mana agar mengarahkan kaum muslimin ini agar terjebak kepada pemahaman mereka, keinginan mereka, dan kaum muslimin ini menjadi objek ya kapitalis mereka. Sehingga kaum muslimin akan dikeruk hartanya, akan dikeruk termasuk tadi ya akidahnya, sehingga termasuknya tergadaikan kaum muslimin ini ya, agamanya dan lainnya ya, termasuk hartanya dan semuanya. Nah ini kembali kepada kenapa hal ini terus terjadi, yaitu karena memang intinya Islam ini sudah tidak ada lagi yang menjaga, sudah tidak lagi tegak, sehingga umat Islam ini menjadi santapan orang-orang kafir, santapan orang-orang kafir ya, umat Islam ini. Nah inilah bagaimana yang tadi disampaikan oleh Ustaz Deni, sebagaimana tadi disampaikan, inilah kewajiban kita yang sudah memahami tentang Islam kafah agar kita senantiasa beramar ma'ruf nahi munkar, dakwah menyampaikan kepada umat agar kondisi seperti ini. Jadi jangan sampai umat ini menjadi bagian mereka gitu. Agar jangan sampai menjadi bagian mereka, mengikuti milah mereka. Ya, kenapa? Karena ini bukan berkaitan urusan saat ini, tapi urusannya adalah urusan akidah. Urusan akidah sekarang. Makanya ya, saya pernah mendengar hadis bahwa di akhir zaman itu akan datang akhir zaman di mana nanti pagi beriman, sorenya kafir. Atau sore kafir, pagi beriman. Tapi itu tadi, sore beriman, paginya kafir. Itu jadi cepat perguliran antara kekufuran ya dan keimanan ini. Kenapa? Apalagi dengan kondisi sekarang. Kalau sudah meridoi mereka, itu kemarin tuh di tafsir itu disampaikan, kalau sudah meridoi mereka itu sudah kafir waktu kita. Ya, naudzubillah. Itu mungkin jawaban dari saya. Wallahu a'lam. Silakan ditambahkan kepada Ustaz ini. Pada Ustaz silakan. Oke, baik. Alhamdulillah. Mungkin tadi Ustaz agak sedikit mungkin tadi terpotong pertanyaan saya. Sikap yang kita harus lakukan mungkin tadi terakhir dari pertanyaan. Iya. Penanya sikap ataupun apa yang harus kita lakukan di tengah kondisi yang seperti ini. Sikap yang kita lakukan adalah yang pertama
ya. Pertama memperdalam Islam tentunya, ya, menguatkan akidah kita, ya, menguatkan akidah kita agar senantiasa akidah kita ini terjaga. Itu yang pertama. Setelah kita menguatkan akidah kita, keimanan kita, berusaha, ya, kita menyampaikan apa yang kita yakini ini kepada umat, ya, menyampaikan kepada yang kita yakini ini kepada umat, sehingga umat ini sudah tersadar, sudah sampai umat ini tersadar bahwa kepentingan kebutuhan tentang Islam dan syariatnya ini menjadi sebuah kebutuhan, sehingga ini akan menjadi tuntutan umat agar umat ini memiliki junah kembali, ya, memiliki junah kembali, menjadi pelindung. Sehingga kalau kondisi sekarang ini yaitu tetap dengan senantiasa beramar ma'ruf nahi munkar atau dengan cara dakwah. Itu mungkin sikap kita yang jelas itu satu, memperkuat keimanan kita dengan baik, betul, dengan memperbanyak thalabul ilmi, kemudian juga menyadarkan, ya, kaum muslimin tentang kondisi ini, ya. Jadi ini momen-momen yang pas, ya, untuk menyadarkan umat ini, waktu-waktu yang pas tentang misalkan sekarang mau menghadapi tahun baru misalkan. Ini menyadarkan kaum muslimin bagaimana semaksimal kita di wilayah kita, di saudara kita, agar tidak terjebak kepada misalkan ini. Nah, kalau sudah umat ini sudah sadar, ya, dan mereka tidak mau mengambil lagi kapitalisme, tidak mau mengambil lagi demokrasi, maka umat ini akan meminta, ya, umat ini akan meminta agar dia itu diatur dengan kehidupan Islam. Nah, itu berarti tugas siapa? Tugas kita semuanya, tugas kaum muslimin, agar senantiasa mengingatkan kaum muslimin, ya, khususnya agar kembali kepada syariat Islam. Itu tadi mungkin. Baik, alhamdulillah, luar biasa. Jadi yang pertama harus kita lakukan bagaimana kita memahami Islam dengan benar, menguatkan akidah kita, ya. Setelah itu kita jangan berdiam diri, sampaikan kembali apa yang kita pelajari, ya, dengan dakwah. Intinya dakwah. Yang mana dakwah itu tidak hanya kita menyampaikan isi yang kita pahami, seperti sebuah teko yang mengeluarkan airnya ke cangkir, tapi kita juga harus mau diisi. Nah, itulah dakwah. Maka disinilah dakwah yang sesuai dengan thariqah Nabi, ya. Jadi bagaimana Nabi membina para sahabat, sahabat mau dibina, dikuatkan akidahnya, lantas mereka juga tidak lantas berdiam diri, tapi mereka mau bergerak, mau jadi kelompok penggerak perubahan. Inilah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan para sahabat. Dakwah di mana kita mau dibina dan kita juga mau menyampaikan ke tengah-tengah umat. Dan tentunya ini akan kita bisa lakukan, ya, tidak bisa dengan sendirian, tapi perlu jamaah. Jamaah yang seperti apa? Tentunya jamaah yang berasaskan Islam, berasaskan ideologi Islam, merupakan jamaah yang betul-betul hadir di tengah-tengah umat, mereka mencerdaskan umat, menyelamatkan akidah umat. Nah, inilah yang baru kita bisa lakukan hari ini. Kita mengkaji Islam, menjadi bagian dari jamaah yang memperjuangkannya dan menyampaikan itu semua ke tengah-tengah umat. Karena hari ini peran negara itu tidak hadir di tengah-tengah umat untuk menjaga akidah umat. Dan itu sebenarnya akan terwujud nanti, ya, ketika memang perjuangan umat ini sudah sampai pada level di mana aturan Islam ini diterapkan, ya, dengan adanya institusi negara. Maka disitulah akan muncul yang namanya negara menjaga akidah umat. Nah, inilah yang hal ini tidak ada, ya. Nah, ini sedikit melengkapi apa yang disampaikan oleh Ustadz Ius. Mudah-mudahan yang bertanya nanti tidak puas, ya, kalau agar nanti bisa semakin semakin menambah ilmu yang kita dimiliki ini, insyaallah. Baik, luar biasa. Sudah jam 17.10, saya berlanjut saja ke pertanyaan selanjutnya mungkin, ya, agar yang lain juga bisa dijawab pertanyaan-pertanyaannya. Baik, pertanyaan kedua. Nah, ini nih. Bismillah. Izin bertanya, bagaimana apabila seorang muslim dan dia bekerja sebagai satpam mungkin, ya, yayasan, dan kebetulan ditugaskan untuk menjaga gereja, mengamankan hari raya Natal, ya. Ini bagaimana hukumnya? Nah, ini mungkin tadi dijawab oleh Ustadz Yus pertanyaan pertama, dan sekarang mungkin saya ke Ustadz Denny mungkin, ya. Mangga, Ustadz Denny, hukum berkaitan dengan seorang yang bekerja di tempat
peribadahan umat lain ini bagaimana? Mangga Ustaz Deni, saya persilakan. Tafadhol. Baik. Mudah-mudahan ini ada faktanya ya. Ada faktanya, maksudnya bahwa ada memang seorang muslim kemudian menjadi satpam gitu ya di gereja. Kalau ada kan kita bisa sebenarnya bisa kita tanyakan kemudian dia kemudian punya pekerjaan ya seperti ini harus clear ya terkait dengan hal ini. Nah, terkait dengan hal tersebut bahwa ini masuk ke kategori yang kita mendukung apa yang mereka lakukan, misalnya seperti itu. Nah, ini harus dilihat juga terkait dengan tujuan dari yang dia lakukan itu, ya, gitu. Tujuannya, kemudian mengapa dia memilih itu, apakah memang tidak ada pilihan yang lain dan sebagainya. Kita lebih ke sana sebenarnya, ya, karena kalau bicara tentang bagaimana terkait dengan orang tersebut, ya, seperti itu, maka bicara, ya, di mana itu adalah pilihan dia, ya, memilih pekerjaan itu. Pertanyaan itu merupakan perkara yang darurat sehingga kemudian menjadi pilihan dia untuk melakukan masih banyak pilihan ya pekerjaan yang lain yang kemudian tidak berkaitan dengan kita ketahui terkait dengan hukum ya ini juga harus dipahami dengan bahwa agama kita sampai kepada tataran bahwasanya kita tidak usah ikut campur, ya, tidak usah kemudian istilahnya gitu ya, seperti itu, ya, artinya biarlah mereka dengan keyakinan mereka, gitu, seperti itu. Termasuk juga hal-hal yang kemudian teknis, gitu ya, kayak misalnya membangun gerejanya, silakan mereka ya, gitu kan, mereka yang punya keyakinan itu, yang kemudian mereka juga punya, kita ngajak-ngajak kaum muslim, termasuk juga mempekerjakan kaum muslim di tataran itu, yang berkaitan dengan aktivitas ibadah mereka, kan mestinya seperti itu. Nah, ini justru bukti toleran, ya. Tapi kalau misalnya tidak demikian, bahkan kemudian cenderung mereka berupaya ya dalam merekrut ya umat Islam untuk bisa mendekat dengan mereka agar ya dengan tujuan agar kaum muslim itu kemudian bisa ya berpindah agama, ya, atau setidaknya kemudian keberyakinannya terhadap Islam itu semakin melemah dengan mereka senantiasa bergaul atau bersekutu dengan kehidupan mereka dan orang. Nah, ini kan harus kita kaum muslim ketika dia pikir jernih terlebih dahulu, gitu ya, jangan sampai kemudian dengan alasan klise bahwa tidak yang lain, kan seakan-akan seperti itu. Padahal itu adalah alasan klise. Masih banyak ternyata pekerjaan yang lain yang tidak mengindikasikan
mereka itu memang ada udang di balik tujuan, ya, bagaimana mereka kaum muslim untuk bergabung dengan kegiatan keberagamaan mereka, gitu, ya, seperti itu. Itu Allah alam terkait dengan hal tersebut, nanti harus dilihat lain jawab terkait. Halo, masih ada Ustaz ini? Saja, Halo. ya, kita itu saja, Pak. Oke, Hatunun, syukran jazakallah berkaitan dengan apa yang tadi ditanyakan dan juga disanggah dijawab oleh guru kita Ustaz ini. Yang pada intinya yang pertama bahwa hukum asal dalam daulah dalam pandangan Islam, ya, dalam pandangan Islam ketika Islam itu diterapkan, maka kalau dalam pandangan Islam itu yang namanya keamanan, ya, apalagi di keamanan warga negara, keamanan sebuah warganya yang memiliki keyakinan lain, gitu ya. Islam di luar Islam, dalam pandangan Islam itu, ya, mereka itu kalau ketika mereka bagian dari warga negara daulah, gitu ya, maka mereka itu wajib yang namanya mendapatkan keamanan. Jadi memang kalau kita bicara tentang hukum asal keamanan itu, ya, negara sebenarnya yang harus hadir. Negara yang harus hadir menjaga umat lain, ya, dalam melaksanakan ibadah, gitu ya. Terus bagaimana kalau realitas hari ini ketika ada tadi, ya, orang muslim yang bekerja, ya, untuk mengamankan, gitu ya, istilahnya apakah itu satpamnya ataupun lain sebagainya di tempat ibadah mereka. Nah, ini maka perlu ada fakta yang betul-betul. Jadi fakta yang betul-betul jelas ketika memang itu tadi, ya, dia itu sebagai pekerjaan. Nah, maka dari awal seharusnya dia sudah harus paham, gitu ya. Sudah harus paham bahwa pilihan itu adalah pilihan yang istilahnya tadi, ya, perkara yang ya, kalau bagi seorang muslim wajib seorang muslim itu adalah memiliki sifat waro, gitu ya. Walaupun contoh itu pekerjaannya tidak ada kaitannya nanti dengan keyakinan, tapi ketika sudah memang menjadi bagian di tempat itu kan pasti nanti kita akan berkaitan, gitu ya, dengan hal tersebut. Mungkin apakah dia melangkahkan masuk ke dalam tempat ibadahnya, padahal kan sudah jelas, gitu ya, ketidakbolehan ketika seorang muslim dia masuk ke tempat ibadah, ya, umat yang lain, itu jelas itu merupakan sesuatu yang tidak dibolehkan. Nah, ini yang perlu harus dipahami sebenarnya oleh seorang muslim, gitu ya. Apalagi ini berjaga, gitu ya. Nah, nanti bisa dilihat apakah dijaganya luar, di mana, dan sebagainya. Nah, ini jadi memang tadi yang poin pertama bahwa keamanan itu adalah tanggung jawab negara. Terus yang kedua, ketika tadi seorang muslim dia dihadapkan dengan pilihan itu, maka sejatinya ketika seorang muslim itu memang memahami Islam ini dengan benar, keyakinan, keimanan, gitu ya, tentang perkara antara antara akidah, keyakinan yang kuat, gitu ya, maka tentunya seorang muslim akan meninggalkan perkara ini. Tapi tadi, ya, jadi ada fakta-fakta yang seperti itu, dan pasti itu tadi kita tidak bisa dipungkiri, gitu ya, tidak hanya menjaga Islam dua, pasti akan ada hal-hal yang berkaitan dengan itu. Inilah yang dikhawatirkan sebenarnya. Dikhawatirkan perkara-perkara ini menjadi perkara-perkara yang akhirnya menyerempet kepada hal-hal yang tidak dibolehkan, gitu, dalam Islam, ya. Melangkahkan kaki ke dalam tempat-tempat ibadah mereka, akhirnya kan itu suatu hal yang tidak bisa dipungkiri, gitu ya. Apalagi ini menjadi penjaga, gitu ya, keamanan, security, gitu ya. Maka sebenarnya ini kan peran negara dalam Islam itu yang keamanan mereka itu, umat-umat yang di luar Islam itu mereka juga dijaga, gitu ya. Tapi bukan individu yang mengamankan atau kelompok, gitu ya, apalagi kelompok Islam, gitu ya, kelompok Islam yang berlabel Islam para ngajaga. Ini kan sesuatu yang tadi itu, ya, ini merupakan kesalahan, ya, sehingga paham pluralisme ini hadir dalam kehidupan hari ini, gitu ya. Nah, ini mungkin perlu pendetailan memang, ya, yang seharusnya pada intinya seorang muslim itu harus menghindari perkara-perkara yang seperti ini, gitu ya. Ya, sama halnya lah ketika bekerja di bank, gitu ya, kita tahu bahwa bank itu
Kalau bank konvensional kan jelas bentuk riba aktivitas ribanya dan sebagainya yang mencatat, yang menjadi saksi. Nah itu kan kalau realitas hari ini ketika ada yang bekerja sebagai security itu, nah itu tinggal dilihat aja realitasnya. Dan hampir semua realitas hari ini itu ya security juga masih suka ada kaitannya dengan hal-hal tersebut. Nah, ini kalau saya lihat hampir sama dengan itu. Gitu ya. Bedanya ini perkara tadi ya yang jelas, gitu ya. Kalau menjadi security di bank itu perkara yang diharamkannya terkait riba. Nah, kalau tadi dia menjadi penjaga di gereja, dan ini juga suatu hal yang tadi perlu diperhatikan juga bagi seorang muslim. Wallahu alam. Nah, nanti jelasnya hukuman sebagainya ini kita belum bisa menyimpulkan secara secara pasti. Perlu ada pendetailan berkaitan dengan realitas yang ada gitu ya di tengah-tengah masyarakat. Wallahu alam. Mangga ada tambahan mungkin dari Ustaz Yus terkait pertanyaan yang kedua ini? Ya, saya persilakan. Bismillah, untuk tambahannya mungkin ya tadi ya, untuk realitasnya juga memang faktanya kita harus lihat dulu ya. Nah, saya juga nanti nanya nih, ada di sini juga ada satpam yayasan ya, alhamdulillah nih Ustadz Galih juga di sini, mudah-mudahan ada nggak yang pernah seperti itu faktanya. Ya. Nah kalau ada itu bagaimana termaktub dalam akad-akadnya. Kenapa? Karena ini penting ya di awal. Kenapa? Karena memang kalau ini kan berkaitannya. Jadi kalau kita melihat kembali kepada ini seolah-olah toleransi ini hanya dipaksakan kepada kaum muslimin. Jadi kalau kaum muslimin yang dia bekerja misalkan ke suatu perusahaan, kemudian karyawannya dipaksa untuk menggunakan atribut ataupun tadi ya menjaga dan lain sebagainya. Nah, ini sebenarnya toleransi yang dipaksakan gitu ya kepada kaum muslimin. Ya, toleransi yang dipaksakan kepada kaum muslimin. Nah, ini karena keterpaksaan ini sebenarnya ini masalahnya kan bukan hanya masalah menggunakan aksesoris dan lainnya, ini juga berkaitan dengan akidah ya, ini ya. Termasuk juga kalau kemarin itu mengkaji itu manakala yang ditoleransi dalam Islam itu manakala kaum muslimin orang-orang kafir melaksanakan ibadah ya kita membiarkan mereka ya, tidak mengganggu mereka, tidak apa. Dan adapun upaya ya seperti tadi yang saya sampaikan, upaya menjaga itu keamanan itu adalah memang wilayah negara yang di mana apabila negara itu maksudnya yang datang dari luar gitu ya serangannya. Nah sementara kadang pertanyaannya juga saat ini adalah ya, dijaga dari apa ya, mungkin tadi ya seolah-olah ketakutan ini akan senantiasa membenturkan antara kaum muslimin ya, orang-orang muslim yang menjaga juga dibenturkan lagi dengan seolah-olah karena takut dengan orang muslim sendiri gitu ya, mereka itu dengan jadi seolah pembenturan seperti itu, sehingga ini juga perlu ya kalau ini memang harus punya sikap tegas terhadap itu. Jadi kalau seandainya sudah berkaitan dengan akidah ya ini karena menjaga karena secara hukum itu membiarkan mereka melaksanakan ibadah. Nah ini kembali kepada fakta tadi. Kalau memang ada upaya begitu, ada senantiasa upaya untuk menghindar ya, maka seharusnya dihindari ya. Tapi kalau ada pemaksaan, nah ini bisa jadi ya ada pemaksaan sekarang kan juga kan, kalau ada yang dipaksakan sekarang juga diviralkan juga ini pemaksaan keyakinan, bisa jadi seperti itu ya. Pemaksaan keyakinan ini menjadi pelecehan penodaan agama, bisa saja seperti itu kalau ada upaya-upaya untuk pemaksaan gitu. Tapi kita lihat faktanya ada nggak pemaksaan seperti itu gitu ya, untuk upaya-upaya seperti itu. Karena sekarang juga kan orang kalau memakai atribut misalkan kan sudah ada orang yang sadar, sudah banyak yang tahu, bahkan mereka yang meninggalkan juga ya. Kalau yang sudah sadar itu tidak mau ya untuk memakai misalkan atribut dan lain-lainnya. Mungkin itu sedikit tambahannya tadi, wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah. Syukran jazakallah Ustaz Yus. Jadi intinya ya berkaitan dengan pertanyaan yang kedua ya. Jadi memang ya ketika dia bekerja di tempat ya, contoh jadi security gitu ya, itu tidak mungkin sama sekali gitu ya, hanya ngejaga diem di luar gitu ya, di gerbang. Pasti itu akan ada kaitannya dengan perkara-perkara yang istilahnya apakah dia diminta ataupun diperintahkan. Nah itu ya yang perlu harus dihindari itu gitu ya. Apalagi ketika masuk hari perayaannya itu pasti kan
pemasangan, atribut dan sebagainya. Akhirnya mereka juga ya istilahnya mah tidak bisa berlepas. Jadi nampaknya tadi ya kalau kita lihat realitas hari ini itu tidak mungkin hanya diem aja jaga itu ya di luar jauh dari tempat ibadahnya, pasti itu akan ada kaitannya nyerempet ke sana. Ini yang memang perlu kehati-hatian dalam memutuskan kita, contoh mungkin atau ada siapapun ketika tadi ditawarkan ataupun dia bekerja di tempat-tempat seperti itu. Perkara-perkara yang memang tadi ya yang mendekatkan kepada yang mendekatkan kepada perkara-perkara yang itu merupakan bertentangan dengan akidah kita itu. Yang kan dengan perkara yang bertentangan dengan akidah kita, perkara yang itu merupakan kemaksiatan, kita harus tinggalkan gitu ya. Nah, harus kita tinggalkan, apalagi ini berkaitan dengan kita dihadapkan dengan suatu keyakinan lain gitu ya. Nah, ini yang memang perlu kita hindari. Wallahu a'lam. Baik, ini sudah jam 17.27 menit. Nah, ini tidak terasa diskusi kita, kajian kita. Nah, mungkin ada waktu 3 menit ya. Sedikit saya berikan waktu kepada para pembicara, Ustaz Denny dan Ustaz Yus, untuk memberikan closing statement. Nah, ini waktunya mangga bisa 1 menit sewang. Mangga Ustaz Denny untuk menyampaikan kalimat penutupnya. Mangga Ustaz. Kesimpulan pada sore ini. Ustaz Yus, mangga silakan Ustaz Yus atau Ustaz Yus dulu mau menyampaikan closing statement-nya. Kesimpulan. Akidah kita senantiasa melaksanakan thalabul ilmi, memperkuat keimanan kita, dan setelah itu kita juga senantiasa menyampaikan ya apa yang sudah kita pahami kepada umat, sehingga umat ini tersadarkan dengan Islam, dan dengan itu insya Allah mudah-mudahan setelah umat sadar maka turun pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala ya, sebagaimana jalannya Rasulullah SAW seperti itu ya. Jadi dengan kondisi-kondisi kemaksiatan dan berbagai macam goncangan akidah dan lain sebagainya adalah dengan cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan senantiasa amar ma'ruf nahi munkar atau dakwah. Mungkin segitu kan dari Abi. Wallahu a'lam bishawab ya. Ya. Yes. Mohon maaf apabila ada kehilafan kawan. Silakan. Mangga Ustaz Denny mungkin terakhir saya persilakan. Baik, mudah-mudahan bisa jelas ya. Jadi intinya bahwa wacana pluralisme ini digulirkan ya oleh para filsuf barat, baik itu John Locke, Rousseau ya, Leibniz ya, seperti itu. Ini adalah untuk menetralisir ya kontroversi antara gereja Anglikan dan gereja Katolik ya, serta kemunculan denominasi ya yang ada dalam Protestan. Nah, dari sinilah kemudian para filsuf itu menggagas perlunya kebebasan beragama tanpa ada dominasi kelompok mayoritas Katolik terhadap minoritas Protestan di Prancis abad ke-17. Nah, ini membuktikan bahwa pluralisme ini memang tidak ada kaitannya dengan Islam ya. Yang kedua ya, ketika ada ide pluralisme ini di tengah-tengah adalah dalam rangka ya mereka menyamakan ya Islam dengan Kristen ya dengan keyakinan mereka. Kemudian kita diminta untuk berperilaku mana yang kemudian mereka lakukan antara mereka. Perkara yang berbeda. Maka dari itu pluralisme agama jelas adalah perkara yang haram ya, dan tidak ada ujung pangkalnya ya kalau kita lihat di dalam Islam ya, baik di dalam Al-Qur'an maupun hadis, karena kita sudah jelas bahwa agama yang diridhoi oleh Allah dan dengan diutusnya Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya sebagai penyempurna
agama-agama sebelumnya dan kemudian menuntut umat manusia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul dan Nabi terakhir, ini bukan berarti kemudian kita memaksakan ya agama kita kepada agama ya, karena aturannya jelas dalam Islam dan kita tidak bisa dipersamakan dengan keyakinan mereka yang mana tadi disampaikan bahwa keyakinan agama mereka itu jelas-jelas berbeda dengan kita dengan dengan aturan-aturan yang jelas berbeda, dan kita juga memiliki aturan yang yang berbeda dengan mereka. Kita tegas bahwa lakum dinukum waliyadin, ya, agama mereka, kemudian agama kita juga dengan aturan yang jelas, dan kita tidak menerima adanya pluralisme agama yang terlalu dipaksakan ya gitu. Alhamdulillah, luar biasa dengan kajian bedah kafah edisi hari ini. Kita tercerahkan, bertambah ilmu kita, bertambah informasi kita, pemahaman kita. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat, khusus bagi yang menyampaikan, Ustaz Denny, Ustaz Ius, dan kita juga sebagai mustami, sebagai para penuntut ilmu juga mendapatkan ilmu yang berkah. Mudah-mudahan ini ilmu jadi ilmu yang bermanfaat, bagi kita dan bagi umat ini insya Allah. Baik, hadirin jamaah Ansarullah, kajian bedah kafah ya, edisi hari ini, pekan ini, tentang haram pluralisme. Alhamdulillah kita berada di penghujung acara. Oleh karena itu, mari kita tutup pertemuan kita pada sore ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita sempurnakan dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tunuhun tipayun. Punten kasadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.